warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saumi Ar-Rahma Ifasa, NPM 17169, Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah, akan melakukan pemeriksaan modul THT dasar. Selamat siang Ibu. Saya Dr. Saumi Ar-Rahma Ifasa akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian telinga, hidung, wajah, dan pada bagian mulut dan leher Ibu. Itu yang tadi pada bagian telinga nyerinya sebelah kanan ya Bu. Baiklah Ibu, izinkan saya untuk melakukan dan menyiapkan alat-alat yang akan saya lakukan. Setelah melakukan cuci tangan, maka saya akan memakai masker terlebih dahulu. Setelah kita menggunakan masker, maka yang akan kita lakukan untuk mengambil lampu kepala. Ibaratnya ini sebagai lampu kepala, kita posisikan masing-masing tiap ukuran kepala kita, lalu kita posisikan lampu yang akan kita lihat. Setelah kita memposisikan lampu yang akan kita lihat, maka kita akan memakai sarung tangan guna untuk menjaga kebersihan yang akan kita lakukan. Baiklah, setelah saya mempersiapkan alat, saya akan melakukan pemeriksaan telinga. Ibu, apakah saya bisa melakukan pemeriksaan di bagian telinga Ibu? Tadi kalau saya ingin tahu di bagian mana ya yang sakit telinga Ibu? Sebelah kanan ya? Baiklah, kita akan melakukan pemeriksaan bagian telinga itu di mana bagian yang tidak sakit terlebih dahulu. Setelah itu baru kita akan melakukan pemeriksaannya bagian yang telinga yang bermasalah. Kita akan melakukan pemeriksaan telinga. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan telinga bagian kiri. Ada yang sakit Bu? Tidak ya? Ini saya tekan sakit nggak Bu? Pemeriksaan telinga yang akan saya lakukan tadi di pemeriksaan luar, saya akan melihat apakah bagian auricula, preauriculanya, konka, dan bagian kuping telinga apakah ada kemerahan, nyeri tekan, bengkak di bagian telinganya tersebut. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan otoskop. Pemeriksaan otoskop ini kita ambil bagian spekulumnya yang lebih besar diameternya guna untuk bisa melihat bagian lubang telinga, liang telinganya tersebut. Kita menggunakan otoskop itu seperti menggunakan pena. Bagian telinga kiri di mana menggunakan tangan kiri. Permisi ya Bu, telinga ini ditarik, lalu kelingking kita letakkan di bagian pipi si pasien agar pemeriksaan otoskopnya itu stabil. Yang akan kita lihat pada pemeriksaan otoskop itu apakah adanya pembengkakan di bagian liang telinga, apakah membran timpaninya perforasi atau tidak, juga apakah kita lihat bagian cahayanya dan pembengkakan, kemerahan, dan bagian yang meradang di bagian lubang telinga. Setelah saya akan melakukan pemeriksaan telinga bagian kanan. Itu pertama kita lakukan pemeriksaan bagian luarnya. Kita lihat bagian yang bermasalah tersebut, kita rasakan apakah si pasien merasakan nyeri. Apakah ini nyeri Bu? Iya. Nyeri. Ini Bu? Iya. Kita lihat bagian auricula, preauricula, dan bagian konkanya. Apakah ada kemerahan atau tanda radang dan bengkak pada bagian telinga luar Ibu pasien ini. Yang saya lihat itu tidak ada pembengkakan bagian luar, tetapi terjadinya kemerahan pada bagian telinga luar bagian sebelah kanan Ibu pasien ini. Pemeriksaan otoskop, tangan kanan untuk telinga kanan, kelingking kita letakkan di bagian pipi guna untuk menstabilkan otoskop tersebut. Menggunakan otoskop untuk melihat bagian membran timpani dan yang telinga apakah ada kemerahan, bengkak, peradangan, dan membran timpaninya apakah ada perforasi atau tidak. Akan melakukan pemeriksaan hidung menggunakan ini spekulum di mana tiga jari di bawah dan jempol di atas dan telunjuk untuk kita letakkan di bagian hidung si pasien. Pemeriksaan hidung sebelah kiri.
ada septum nasinya, apakah ada pembengkakan di bagian hidung dan sekret di hidung tersebut. Selanjutnya kita tutup, tapi kita tutup itu tidak sempurna agar tidak terjadinya tarikan bagian hidung bagian dalam. Hidung yang akan kita lihat apakah ada pembengkakan di hidung, apakah ada massa di dalam hidung, apakah ada sekretnya atau tidak, apakah ada konkanya terjadi pembesaran atau normal, apakah ada bagian hiperemis. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan hidung sebelah kanan. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan hidung sebelah kanan. Yang akan kita lihat itu sama seperti bagian hidung sebelah kiri tersebut, di mana kita lihat apakah ada bagian hiperemis, pembengkakan, peradangan pada bagian hidung, dan sekret di bagian hidungnya. Juga apakah ada terjadinya bagian sekretnya yang menumpuk atau tidak. Lalu kita keluarkan dengan kembali menutup tetapi tidak sempurna. Selanjutnya ini kita letakkan pada bagian yang tempat yang dikhususkan untuk setelah menggunakan alat tersebut. Ya, saya akan melakukan pemeriksaan pasase hidung, di mana pada pasase hidung kita suruh pasien ini untuk bernafas, lalu kita letakkan kapas atau kasa untuk melihat sebuah tekanan pada pernafasan si pasien tersebut, kekuatan pernafasan pasien tersebut. Ini kasa yang akan kita lakukan untuk pemeriksaan pernafasan pasase nafasnya pasien. Ibu, saya akan menutup hidung sebelah bagian kanan ibu. Coba ibu bernafas, lalu lepaskan. Nafas lagi ibu, lepaskan. Baiklah. Selanjutnya pada pemeriksaan hidung sebelah kanan ibu, saya akan menutup pada bagian hidung sebelah kiri ibu. Coba ibu bernafas bu, lepaskan. Bernafas, lepaskan. Yang saya lihat itu pasase udara pada pernafasan si pasien ini normal. Baiklah, saya akan melakukan pemeriksaan orofaring atau rongga mulut. Pada pemeriksaan orofaring atau rongga mulut itu menggunakan part fatal, di mana ada ukuran kecil dan ukuran yang besar. Di mana pada ukuran yang kecil ini digunakan untuk anak kecil, dan di pada ukuran yang besar ini kita gunakan untuk dewasa. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian mulut ibu. Ini menggunakan part fatal. Ibu coba buka mulutnya bu. Maaf ya ibu, saya akan melakukan pemeriksaan mulut untuk melihat apakah selanjutnya pada melihat bagian gigi. Dan saya akan menekan bagian lidah. Ibu coba tekan A. Lagi bu, A. Ibu coba lidahnya di ataskan bu. Baiklah. Terima kasih ibu. Setelah pemeriksaan mulut, saya akan melakukan pemeriksaan wajah. Baiklah ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian wajah ibu. Yang akan saya lihat apakah ada pada bagian wajah ibu itu simetris atau tidak. Yang saya lihat itu simetris. Baiklah, saya akan melihat pada bagian dahi ibu. Ibu coba kerukkan ini seperti ini bu. Ibu, baiklah. Saya akan melakukan nyeri tekan pada bagian pipi ibu. Apakah nyeri ini yang saya tekan ini bu? Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian leher ibu. Yang akan saya lakukan itu untuk memeriksa bagian leher apakah melihat benjolan pada bagian getah bening ibu. Saya akan tekan dan lepas pada bagian submandibula, lanjut ke submentalis. Apakah ada terasa nyeri bu yang saya tekan bu? Lanjut ke sternocleidomastoideus.
Apakah ada terasa nyeri Bu yang saya tekan Bu? Selanjutnya lanjut ke bagian klavikula. Apakah ada Bu yang nyeri yang saya tekan? Saya akan melakukan pemeriksaan tiroid Ibu. Itu saya akan menekan pada bagian kelenjar tiroid Ibu. Apakah terasa nyeri Bu yang saya tekan Bu? Saya juga mau melihat apakah ada pembengkakan di bagian kelenjar tiroidnya Ibu. Ibu coba menelan Bu. Nah, yang saya tekan, coba lagi Bu. Kelenjar tiroid Ibu ikut menelan, tapi tidak ada pembengkakan pada bagian tiroid Ibu tersebut. Baiklah, setelah melakukan pemeriksaan telinga, hidung, dan mulut, wajah, serta pada bagian kelenjar getah bening dan bagian tiroid, itu saya akan melakukan edukasi kepada pasien tersebut. Sekian pemeriksaan THT dasar yang saya lakukan. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.